Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar IPS tentang pergerakan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajah, mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajah. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. A. Perjuangan bersifat kedaerahan. B. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. C. Masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. D. Kalah dalam persenjataan. E. Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Nah, tahukah kamu masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional terjadi pada tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Inside Party atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa pergerakan kebangsaan yang kedua yaitu masa awal radikal. Terjadi pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga, masa moderat, terjadi pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partinda 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi yang telah disebutkan tadi, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu, antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'ala Indonesia atau MIAI, Jong Islamiyeten Bon, Sumatera Tawalib atau yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, lalu Persatuan Pemuda Katolik.
Baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.